Nah, hampir 42% dari total kebutuhan bayi 0 sampai 6 bulan pada saat dia ASI sebagai makanan utama. Kemudian kedua, lemak. Kalau ASI itu mengandung asam lemaknya, itu asam alfa linoleat dan asam linoleat yang memenuhi kebutuhannya 40 sampai 50% dari total kebutuhan energi harian bayi. Bentar saya selah. Mbak, diambil di meja aja langsung. Nah, yang paling banyak tadi kan sebutnya arachidonat asid dan DHA, dosohexanoic acid. Karena apa? Diperlukan untuk perkembangan jaringan saraf dan retina mata. Dan kalau protein dalam ASI itu ada dua, protein W dan kasein. Kenapa kok lebih utama protein W? Protein W lebih terhidrolisa sehingga dia lebih gampang dicerna oleh pencernaan bayi. Ingat bahwa 0 sampai 6 bulan itu pencernaan belum tumbuh dengan sempurna. Gut feedingnya dari ususnya itu belum bisa menerima semua makanan, semua jenis susu yang masuk. Karena apa? Ada beberapa anak yang ternyata dia alergi protein, susu dan lain sebagainya. Tapi kalau dia mendapatkan ASI itu luar biasa. Karena apa? Ada di dalamnya adalah zat kekebalan yang diproduksi oleh ibu, diberikan diberikan lewat ASI. Dan itu tidak dijumpai pada sufor atau susu formula yang lainnya. Karena apa? Imunoglobulin itu hanya dihasilkan oleh ASI yang diproduksi oleh seorang ibu. Makanya kan emosional ibu itu sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Begitu dia stres, ASINya pasti macet. Kalau sudah macet, ada juga saya sering temui kemenakan saya, putra dari teman. Itu kalau dulu ada pergeseran nilai ya. Kalau dulu kita itu eh, masa istilahnya pengasuhannya paternalistik. Jadi ibu itu banyak sekali apa namanya batasan-batasan, nggak boleh makan ini nanti asinya amis, nggak boleh makan pedas nanti anaknya tembelekan dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang ini lebih lebih bebas ya, karena apa? Yang penting eh, konsumsi makanan ibu harus terpenuhi supaya hasil ASI yang diproduksi itu juga sesuai volume dan kandungan zat gizinya. Itu bedanya. Sekarang ini macam-macam suplemen, kemudian ada apa namanya ASI booster dan lain sebagainya. Kalau dulu kita nggak ada ASI booster, adanya daun katu, adanya kaplet katu, adanya ngemil kacang-kacangan. Itu pun kita minumnya juga nggak boleh banyak-banyak. Jadi sekarang ini luar biasa bahwa pemenuhan zat gizi untuk bisa memproduksi ASI yang baik itu sangat-sangat mendukung. Saya lanjutkan untuk vitamin. Vitamin yang utama pasti ada dua jenis ya, yang larut lemak dan air. Dan itu pun juga tetap dibutuhkan oleh bayi dari ASI yang diberikan oleh ibunya. Kalau vitamin larut lemak, adik-adik juga sudah paham vitamin A, D, E, K. Kalau yang vitamin larut air, vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, untuk mineral yang saya sampaikan tadi, mikromineral. Kalau dulu kita hanya fokusnya pada makro saja, energi, protein, lemak, karbohidrat itu cukup sudah. Tapi sekarang ternyata trace elemen, mikromineral itu memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi, terutama untuk ASI, karena yang dominan pasti kalsium untuk mengoptimalkan pertumbuhan otot dan rangka bayi. Sedangkan yang lain yang diperlukan zat besi supaya tidak anemi, zinc, tembaga, kromium, dan lain sebagainya untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal. Dari sini ada yang ditanyakan? Mungkin adik-adik kalau nanti menganalisa makanan atau formula unggulannya, jangan lupa, oh ternyata tidak hanya menghitung kandungan zat gizinya dari formula yang kita buat. Untuk yang mikromineralnya apa? Untuk vitaminnya sudah kita hitung nggak sesuai AKG atau tidak? Selain pertimbangan
yang dibutuhkan oleh bayi untuk empasinya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini. Jadi, WHO itu membuat semacam panduan bahwa kapan sih waktu yang tepat untuk bayi itu mendapatkan makanan pendamping. Kalau dia sudah berusia 6 bulan, itu pun ada catatannya. Kalau dia mendapat ASI eksklusif. Jadi kalau mendapatkan ASI eksklusif, pengenalan makanan tambahan telat tidak apa-apa. Karena dia prioritas adalah ASI eksklusif. Jadi seorang ibu lulus menjadi seorang ibu dalam memberikan ASI eksklusif itu menjadi kebanggaan yang luar biasa. Dikatakan ASINya memenuhi, kita tidak tahu. Karena kalau ASI itu misalnya seorang ibu rumah tangga, dia memberikannya secara langsung. Kalau yang ibu bekerja itu baru kita tahu. Karena apa? Dia biasanya di tempat kerja pumping, ditampung, ada tempat untuk menampung, ada cooler bag-nya, kemudian nanti punya tabungan bank, tabungan ASI di rumah, dia menyiapkan khusus lemari pendingin, dia beri label kapan dia memasukkan atau menampung ASINya, first in, first out, seperti itu, FEVO. Nah, itu artinya bahwa kalau ibu bekerja, kita akan tahu volume ASI yang dihasilkan seberapa. Karena kita takar, kita pumping. Tapi kalau ibu yang di rumah, dia langsung memberikannya. Kita hanya taunya sucklingnya aja, efek suckling dari bayi di bawah 6 bulan itu luar biasa. Makanya kan lidahnya, papila lidahnya itu kasar. Efek suckling atau menghisapnya kuat. Itu dianggapnya volume ASINya banyak, belum tentu. Bisa jadi efek sucklingnya semakin keras, mungkin ASINya nggak lancar juga bisa. Jadi kalau untuk yang ASI eksklusif, pengenalan pendamping setelah usia 6 bulan. Tapi kalau tidak mendapatkan ASI eksklusif, biasanya umur 5 bulan, karena dia sudah mengenal susu formula, ya tidak apa-apa. Tapi idealnya tetap dikenalkan pada usia 6 bulan. Karena apa? Kesiapan dari saluran cerna. Bu, ada suku tertentu di mana pada bayi yang baru lahir itu sudah dikasih nasi sama pisang. Nah, itu sebetulnya kalau adik-adik sekarang nanti menjadi calon seorang ibu, harusnya itu kita luruskan. Karena apa? Ya bayinya saluran cernanya belum siap. Tapi kenapa bayinya gemuk? Memang bayinya gemuk. Karena dipaksakan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang belum siap dicerna oleh saluran cerna bayi. Efek kedepannya apa? Setelah dia usia dewasa, dia lebih sering mengalami gangguan di saluran cerna. Seringkali kasus-kasus invaginasi itu rujukan ke Sutomo banyak. Hanya karena apa? Pengenalan makanan pendamping ASI yang terlalu dini. Masih usia berapa hari sudah dijublak pisang sama nasi. Akhirnya apa? Ususnya terlalu mekar. Akhirnya apa? Perutnya distended atau kembung, mengeras. Nah, itu kalau sudah invaginasi dia apakan? Ya harus dipotong, harus dibuatkan saluran. Nah, kasihan kan? Padahal dia bayi normal. Saya lanjutkan lagi. Berarti usia 6 bulan merupakan usia yang tepat untuk mengenalkan ASI. Kemudian porsinya seberapa? Porsi dari nutrisi empasi itu harus disesuaikan dengan usianya. Nanti ada. Jadi mungkin kita mengenalkan pertama tidak serta-merta membuat satu mangkok. Tidak. Ada tahapannya. Prof. Mary, guru saya itu pernah menyampaikan bahwa sebetulnya pengenalan empasi itu kita harusnya nggak memberikan tambahan macam-macam kayak gula, garam, penyedap, apalagi itu jangan. Supaya apa? Indera pengecap, indera perasanya itu bisa mengenal makanan secara baik. Oh ini loh rasa wortel, oh ini loh rasa labu, oh ini loh rasa telur, oh ini loh rasa eh, pisang seperti itu. Begitu sekarang ibu-ibu karena bekerja dan lain sebagainya, akhirnya banyak yang membeli makanan
empasi siap saji. Akhirnya apa? Pasti mengandung bahan pengawet. Tapi sekarang juga banyak menyediakan baby food dengan rasa macam-macam. Ada rasa salmon, ada rasa brokoli, ada rasa wortel, dan lain sebagainya. Itu sudah luar biasa membantu para ibu yang bekerja. Dan yang tidak kalah penting, tadi sudah saya sampaikan bahwa kebutuhan zat gizi makro dan mikronya harus proporsional. Artinya apa? Pemilihan bahan makanan sumber karbohidrat, sumber protein hewani nabati, sumber lemak, vitamin dan mineralnya harus benar-benar berimbang. Jangan kita membuat empasi tapi dominan karbohidratnya. Bahannya hampir 75% dari kentang, dari labu tanpa ada tambahan protein. Itu artinya apa? Berarti tidak proporsional. Dan yang tidak kalah penting, nanti kalau adik-adik sudah praktek, karena kan langsung di lahan praktek ya, kita harus benar-benar menyampaikan bagaimana menyiapkan makanan itu secara higien. Karena apa? Sulit sekali. Kita tahu kondisi apalagi di pedesaan itu penyediaan air bersihnya aja sangat terbatas. Apalagi kondisi musim kering seperti ini, Bu, boro-boro mau beli air buat beli makanan aja susah. Hanya ketersediaan sumber mata airnya pun juga surut. Itu jadi masalah tersendiri. Tentunya harapannya adalah aparat desa, para pemangku jabatan yang ada di kecamatan, di kelurahan juga harus bisa tanggap. Karena ini akan mempengaruhi higien sanitasi masyarakat, terutama untuk golongan rawan seperti bayi dan anak-anak. Dari sini ada yang ditanyakan, dari tadi saya cerita terus loh. Kalau adik-adik membuat MPASI-nya apa juga sudah memperhatikan syarat-syarat tersebut? Silahkan. Halo, namanya ini bagus, Fugin Genil. Fugin ya, Fugin Genil dari mana Fugin? Dari Jember. Dari Jember. Apa arti namamu, Dek? Bagus banget. Fugin Genil. Kurang tahu saya, Bu. Duh, nanti tanya lo ya, tanya ke ayah ibu. Kamu panggilannya siapa? Panggilannya bisa Fukin atau Genil, Bu. Oh, Genil. Bagus loh, Dek. Tanya. Arti namamu itu adalah doa orang tuamu. Iya, Bu. Genil, golongan apa? Golongan abu. Golongan A. Formulasimu apa, Dek? Formulasi terbaikmu. Formulasi Kemarin terbaik. pernah cerita apa? Apa, Dek? Oh, yang pembuatan cookies itu, Bu ya. Cookies untuk Untuk, anak-anak apa bayi? ya, untuk anak balita underweight, Bu. Oh, untuk anak balita. Berarti di situ apa spesifikasinya? Oh, Nilai keunggulan. anu, Bu. Tinggi protein, Bu. Karena Nah, kan pakai bahan tepung beras putih sama nah. tepung kacang tanah, Bu. Oh, berarti sumber proteinnya protein hewan nabati ya dari kacang Iya, tanah ya. iya, Apa Bu. keunggulan kacang tanahnya untuk mengatasi anak balita yang underweight tadi? Kalau saya baca-baca artikel sih, yaitu Bu, eh, tinggi di proteinnya, Bu. Mungkin ada beberapa mineral sebagai pendukungnya. Kenapa kok tidak memilih protein hewani? Karena kan asam amino esensial lebih banyak terdapat di protein hewani. Apa alasan dari kelompoknya Genil? eh ini kan anu Bu ya, dari pihak kampus sendiri kan sudah menentukan untuk produknya kan cookies gitu Bu ya. Jadi Oh, gitu. nggih Bu. Jadi ya kan kalau cookies kan sesuainya pakai lebih cocoknya kan, Kaca. iya Bu, pakai Ah, ah, protein ah. apa. Jadi ada rasa gurihnya ya. Mungkin Nggih Bu. kan nanti jadi suka. Saya aja yang orang tua kalau cookies kacang juga suka karena ada rasa gurihnya. Makasih. Mudah-mudahan formulasinya berhasil ya Genil sama teman-teman. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya lanjutkan ya. Tadi sudah saya jelaskan macam-macam. Nah, ternyata selain ini
sebetulnya sama syarat MPASI dari WHO. Jadi waktu yang tepat 6 bulan, aman, higienis, kaya akan gizi, harus proporsional, dan yang tidak kalah penting adalah tekstur. Tekstur ini masa sasaran kalian kayak tadi kelompoknya Genil Batita membuat cookiesnya keras. Bisa dikonsumsi enggak kalau kayak gitu? Kan nggak bisa. Kalau misalnya sasaran kita juga lansia, lansia giginya ompong, kita bikin biskuitnya keras banget, komposisinya, tepungnya terlalu banyak, sehingga teksturnya jadi keras, hanya juga tidak tepat sasaran. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan ya, selain hanya waktu yang tepat, keamanan pangannya dari sisi higien sanitasi dan juga penyiapannya, selain isinya proporsinya juga tidak kalah penting adalah tekstur. Karena produk-produk kalian nanti kan akan diuji organoleptik. Tadi sepintas saya lihat dari penelitian yang nanti saya akan tampilkan itu panelisnya bayi, tapi kan pendampingnya ibunya. Jadi yang membantu untuk bisa mengkonsumsi cookiesnya kalau sudah sasarannya bayi itu kan agak sulit. Karena apa? Dia kan belum paham. Taunya ibunya, oh dia enggak mau, dia mau. Padahal mau dan tidak mau kalau anak-anak subjektif banget. Dia mungkin memang tidak pernah dikenalkan, misalnya kayak produknya Genil misalnya, nggak pernah dikenalkan kacang, dia nggak pernah ngemil biskuit, dia sukanya misalnya ngemil kerupuk atau misalnya tahu tempe, tapi dibuat cemilan. Akhirnya apa? Ya pasti daya terimanya dia tidak suka. Jadi mungkin nanti adik-adik kalau membahas untuk uji organoleptik, apalagi sesuai sasarannya balita, ya benar-benar harus digali dari ibunya. Misalnya sampelnya 10 balita, sama usianya. Jenis kelaminnya mungkin beda-beda, yang 5 laki, yang 5 perempuan. Tapi latar belakang orang tuanya berbeda-beda. Baik latar pendidikan, sosial, budayanya juga beda. Meskipun sama-sama tinggalnya di Jember. Itu juga jadi tambahan pembahasan. Jangan hanya persentase kesukaan sekian, persentase terhadap tekstur sekian, kita gali lagi. Oh, ternyata dari 10 balita itu ada yang pengenalan makanannya terlambat. Berapa balita itu mempengaruhi daya terima terhadap tekstur, terhadap cita rasa. Kayak gitu. Ini tambahan aja sih. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang tidak kalah penting, komposisi. Kalau kelompok selain kelompok genil, adakah yang punya formula untuk eh, makanan pendamping ASI? Halo, kelompoknya siapa? Masa dari A, B, C, D 120 anak enggak ada yang bikin formula MPASI? Afida, bisa bantu saya Afida? Kelompok mana? Saya nggak hafal soalnya. Pas kapan kan pernah. Izin Halo, menjawab, Ibu. Semua silahkan. membuat cookies, Ibu. Oh, membuat cookies semua ya. Berarti karena yang bikin MPASI ya, ya Enggak, sudahlah, enggak Ibu. Pak. Soalnya sudah ditentukan ya. Ya, enggak apa-apa. Paling enggak kan kalian mengenal. Nah, komposisi MPASI sendiri itu ada dua. Jadi ini panduan dari Depkes. Kalau tadi kan syarat-syarat dari MPASI, kalau panduan dari WHO seperti apa. Nah, kalau dari Depkes sendiri menggolongkan MPASI itu ada dua kelompok. Ada yang MPASI lengkap. Lengkap itu berarti dia proporsional. Ada dari komposisi dari sumber makanan pokok yang dia merupakan sumber karbohidrat, kemudian sumber proteinnya dari lauk hewani dan lauk nabati. Loh, lengkap. Kemudian ada sumber vitamin mineralnya dari sayur dan buah. Tapi ada juga empasi yang sederhana. Dia tidak lengkap di sumber proteinnya, hanya salah satu. Misalnya lauk hewani apa? Oh, karena tinggal di pesisir, kita lebih mudah mendapatkan lauk dari protein hewani, tidak apa-apa. Oh, ternyata yang satunya tinggal di dataran tinggi, pegunungan, mengkonsumsi atau sumber atau memperoleh sumber protein hewannya sulit, terbatas, hanya telur, ayam, daging.
Tapi untuk protein nabatinya banyak ditempuhi seperti kacang-kacangan macam-macam. Tidak apa-apa. Yang penting kan divariasi, kemudian diselang-seling, sehingga kandungan dari masing-masing protein nabati itu kan asam aminnya tidak selengkap pada protein hewan. Tuh. Nah, selanjutnya kriteria untuk empasi. Kalau tadi syarat-syaratnya dari WHO berbeda, kalau dari Depkes sendiri sebenarnya hampir sama. Jadi dia mempertimbangkan kandungan zat gizinya. Harus proporsional, harus lengkap, mulai energi protein dan zat-zat gizi mikro. Dan yang tidak kalah penting adalah penggunaan bumbu yang tajam itu jangan dikenalkan lebih dulu, karena akan mengacaukan rasa dari makanan aslinya. Beda beda loh ya, anak-anak yang mulai kecil sudah mulai dibiasakan mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet dengan anak yang mengenal makanan secara pure. Lidahnya, indera pengecapnya itu lebih peka pada anak yang dikenalkan makanan pure tanpa ada pengawet. Jadi dia dia tahu, oh iya, rasa kentang itu seperti ini, rasa labu itu seperti ini. Dia tidak kacau, inderanya dikenalkan dengan kasanah rasa yang bermacam-macam dari berbagai macam makanan. Tapi begitu sudah dimasukkan penyedap dan lain sebagainya, dia kacau. Ini rasa gurihnya itu berasal dari makanan atau dari penyedap. Nah, nanti kalau dari ibu itu, biasanya kalau anak pertama itu teoritis banget. Oh, pertama mengenalkan sumber karbohidrat dulu. Misalnya dari labu, dari kentang. Besoknya kita mengenalkan sumber dari vitamin mineral, seperti sayuran, mungkin brokoli, mungkin wortel. Dan terakhir mungkin protein hewani dikenalkan, paling tidak usia 9 bulan. Kenapa? Karena sumber protein hewani itu selain proteinnya tinggi, dia juga mengandung alergen. Kalau dikenalkan sedini mungkin, khawatirnya menimbulkan respon alergi. Tapi kalau dikenalkan usia 9 bulan, dirasa daya tahan tubuhnya sudah cukup, sehingga kalau kita mengenalkan makanan yang berpotensi menimbulkan alergi, tubuh bisa merespon dengan baik. Itu tujuannya. Dan yang tidak kalah penting adalah mudah saat dimakan dan disukai anak-anak. Karena apa? Kita tahu anak-anak itu picky eaters. Picky eaters itu gangguan nafsu makannya, moodnya itu berubah-ubah terus. Kalau kita sebagai nanti adik-adik ini kan calonnya ibu, calon-calon mama muda mamut ya, sudah patah arang, dikasih ini nggak mau, dikasih itu ya udahlah, dia sukanya apa. Nah, itu pola asuh yang salah. Contohnya misalnya sayur, dari kecil dia sudah nggak suka, sampai dewasa dia tidak akan suka sayur. Tapi kalau sebagai calon ibu tetap gigih, oh dia tidak suka sayur, oh coba sih kita kenalkan pakai kroket, sayurnya di dalamnya, dia jadi tahu, oh dia nggak tahu kalau di dalamnya ada sayur. Oh, misalnya kita mau bikin bubur campur yang ada sayurnya dan lain sebagainya, ada proteinnya. Itu adalah siasat. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ini untuk kandungan zat gizi. Jadi menurut AKG tahun 2019, kebutuhan bayi usia 0 sampai 12 bulan itu eh, bervariasi, dibedakan dari 6 bulan pertama 0 sampai 5 bulan karena dia kalau memang mengenal ASI eksklusif dia belum mengenal adanya makanan tambahan. Jadi kebutuhan per harinya itu 550 kalori, kilokalori, proteinnya 9 gram dan lain sebagainya. Sampai dengan kebutuhan mikromineralnya, folat, kalsium, fosfor, zat besi dan seng. Kalau anak usia lebih dari 6 bulan, jadi usia 6 sampai 11 bulan, itu kebutuhannya mulai meningkat. Artinya nanti kebutuhan asinya itu sudah tidak mencukupi kebutuhannya. Saat usia ini rawan, anak anemi. Kadang-kadang tidak menampakkan gejalanya. Mungkin rambutnya jadi rambut jagung, anaknya cengeng, kelihatan kurus. Tapi ibunya menanggapi, enggak apa-apa, anaknya lincah, anaknya mau main, dan lain sebagainya. Karena apa? Belum tentu semua orang tua itu ngeh
dan ibaratnya sadar bahwa ada tanda-tanda klinis yang diamati anak itu rewel, rambutnya rambut jagung, berat badannya tidak nambah kalau di posyandu sudah mendekati garis merah misalnya atau sudah masuk di zona kuning itu sudah warning. Tapi belum tentu semuanya itu mungkin batasan-batasan karena mungkin jumlah anaknya lebih dari 3, sosial ekonomi, kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan kalau di daerah juga terbatas. Puskesmas kelilingnya keliling lagi di tempatnya baru 1 bulan kemudian. Hanya kalau tidak didukung dengan kepedulian dari ibu kader, kemudian perangkat mulai dari RT, RW dan lain sebagainya, kasihan nanti kalau sudah jatuh kondisi gizi kurang, gizi buruk, akhirnya bisanya dirujuk ke rumah sakit untuk dirawat. Kalau sudah jatuhnya di gizi kurang, sudah tumbuh kembangnya sudah tidak bisa optimal lagi karena ada gangguan di pencernaan, gangguan pemenuhan zat gizi dan lain sebagainya sangat kompleks. Ini kenapa perbandingan terbalik antara kebutuhan protein pada saat usia anak-anak di 6 bulan di awal atau pada saat sebelum usia 1 tahun dia mendapatkan ASI cukup proteinnya. Tapi begitu sudah di atas 1 tahun ASI sudah tidak mencukupi lagi kebutuhan protein. Apabila ini dibiarkan terus-menerus ya anaknya akan kurang gizi, anemi dan lain sebagainya. Ya, seperti ini harusnya pada saat nanti kalian PKL di lahan itu menjadi perhatian utama. Tinggal nanti tujuan kalian kalau PKL itu di desa ataupun di puskesmas itu apa. Jangan hanya, oh nanti ditugasi. Itu pengalaman yang luar biasa loh, Dek. Saya ini cerita sedikit ya. Saya dulu PKL tahun 2000 berapa ya? Saya lulusnya kan 2002. Kok 2002? 1992. Kalian sudah lahir belum? 1992. Ada yang sudah lahir? Dari Belum. belum ya. Jadi waktu itu saya PKL praktek di Puskesmas Lawang. Dulu fasilitas fasilitas puskesmas itu terbatas sekali. Tidak ada Gojek, tidak ada HP, kemudian aksesnya juga itu sulit. Kita benar-benar ke lapangan. Di daerah pinggiran perbatasan dengan Pasuruan, kita benar-benar menemukan bayi di bawah garis merah. Tinggalnya di bawah rumpunan atau rimbunan pohon bambu. 2 orang bayi. Waktu itu politis banget. Politis seorang kepala puskesmas, politis seorang pemangku jabatan kepala dinas dan lain sebagainya. Kita dianggap mengada-ngada. Padahal itu bukti real yang kita temukan di lapangan. Sampai apa? Kita disuruh mengambil data ulang. Loh, kenyataannya memang ada itu. Kalau sekarang kan luar biasa. Kemudian akses, misalnya kalian tidak harus mengunjungi dulu waktu pandemi online, asalkan punya kontaknya, bisa video call, bisa memfoto yang keluar letak geografisnya. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Harusnya adik-adik malah bisa mengembangkan bagaimana supaya ibu-ibu sekarang ini zaman now tetap sadar bahwa pemenuhan gizi pada anak golden period 0 sampai 24 bulan itu adalah utama. Karena yang sering sekarang apa? Dibelikan makanan kesukaannya. Yang penting dia mau makan. Ternyata dominan karbohidrat. Tidak pernah dikenalkan sayur dan buah. Artinya apa? Anaknya mau makan, tapi tidak proporsional. Dan itu pola pengasuhan seperti itu akan sampai besar. Akhirnya apa? Pada saat dewasa dia belum-belum sudah kena ambeien, belum-belum sering diare. Karena apa? Kecentok makanan dikit, karena tidak suka sayur, kayaknya apa? Gampang diare dan lain sebagainya. Atau malah kebalikannya, konstipasi. Jadi itu. Saya lanjutkan menu. Karena adik-adik semuanya sudah membuatnya cookies, ya enggak apa-apa. Di sini ada beberapa, tadi kan saya jelaskan ada empasi yang lengkap dan ada yang sederhana. Kalau yang sederhana mungkin
pakainya telur cincang, gampang. Nah, pengenalannya kan sudah saya sampaikan, harus lebih dari 9 bulan. Supaya suka apa? Karena sekarang telur itu tidak ada yang sulit. Kalau yang telur ayam organik itu seperti apa? Kalau yang di pedesaan mungkin ya, kalau di perkotaan ayam kampungnya pun juga di kandang, makanan juga sama, konsentrat. Hanya dia ada jenisnya ayam kampung, satunya ayam petelur. Itu yang membedakan. Jadi tinggal kita bijak-bijaknya. Ada yang telur omega, benarkah? Ya yang penting apa? Kita memvariasikan. Kita bijak-bijaknya membeli makanan kalau bentuknya itu menyerupai bentuk aslinya, itu artinya lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada bentuknya tidak menyerupai bentuk aslinya. Artinya apa? Kalau beli telur ya kalau bisa ya bentuknya telur bulat. Apalagi sekarang ada telur sintetis yang dari Cina dan lain sebagainya. Malah kalau sudah jadi olahan yang telur gulung dan lain sebagainya kita nggak tahu bahannya, itu yang justru akan menimbulkan kekhawatiran untuk kandungan zat gizi dan pengawet dan lain sebagainya. Dan ada juga yang lain, bubur tim halus. Bubur tim halus ini biasanya ada tambahan sayur di dalamnya, kemudian disaring. Sekarang itu loh food prosesornya macam-macam. Kalau saya dulu apa? Di tim dulu, habis itu disaring, pakai saringan yang stainless itu. Habis itu kita bagi, dicepuk-cepuk, kita masukkan di dandang. Baru kalau mau istilahnya memberikan pada bayinya, kita ambil cepuknya. Supaya apa? Kalau satu tempat, kita ambil dari sana, cepat berair dan basi. Tapi kalau sudah dibagi di tempat-tempat kecil, tinggal kita menyesuaikan, misalnya bayinya diberikan berapa kali empasi, 2 atau 3 kali, tinggal kita menyesuaikan, menyiapkan porsinya. Nah ini tadi udah saya singgung bahwa MPASI untuk bayi 6 bulan itu harus benar-benar memenuhi kebutuhan zat-zat gizi baik dari protein, sumbernya hewani, nabati, vitamin mineral dari buah-buah dan sayur. Kalau ini jadwal. Jadi kalau tadi adik-adik kan semua membuat cookies. Berarti kalau cookies itu masuknya di mana yang kalian buat? Eliza Prastika. Jadi kan cerita golongan A sampai E bikin cookies semua, Bu. Berarti dia jadwalnya masuk di mana kalau jadwal empasi? Eliza. Atau yang lain yang bisa bantu? Masuk di mana? Eliza? Eliza Iya, Prastika Ibu. dengar suara saya? Yeah. Masuk di mana nanti cookies yang kamu buat? Masuk di snack sore dan bisa pagi. Nah, ya betul. Jadi sekarang biskuit yang sudah jadi macam-macam mereknya, macam-macam komposisinya, macam-macam bentuknya untuk menarik minat dari bayi dan anak sampai usia 24 bulan. Itu benar nanti pemberiannya produk kalian di waktu snack. Supaya apa? Kalau ada jadwal itu tidak kacau balau. Kita mengenalkan anak-anak sarapan pagi sebelum jam 9. Kita harus istilahnya menjadwal kapan diberikan ASI. Jangan sampai bayinya masih kenyang udah dikasih makan. Ya tentu akhirnya makanan pendamping ASINya tidak optimal karena apa? Dia masih kenyang. Kemudian eh, dia waktunya minum ASI dibelikan makanan yang lain, snack. Artinya apa? ASINya masih kurang dari kebutuhan. Jadi pentingnya mengatur jadwal makan itu seperti itu. Makanya kenapa bayi 0 sampai 24 bulan itu kalau diajak bepergian jadwalnya kacau. Karena apa? Di perjalanan ada yang mungkin ibu peduli, udah disiapkan. Tapi kalau sudah bepergian dengan satu keluarga, pasti ada yang dikorbankan. Kapan dia beristirahat, kapan dia waktunya makan, kapan waktunya minum ASI, kapan waktunya makan snack, dan lain sebagainya itu kacau. Efeknya apa? Karena pemenuhannya tidak optimal, rewel. Mungkin rewelnya karena dia kurang kenyang, karena waktu istirahatnya kurang, akhirnya daya tahan juga menurun, itu sangat berpengaruh. Itu ya. Nah, ini
contoh menu empasi dan kandungan zat gizinya. Kalau kalian semua bikin biskuit, nggak apa-apa. Di sini ada macam-macam. Ada bubur, nasi, telur puyuh. Wah, tinggi sekali energinya. Karena ada telur puyuh, makanya proteinnya tinggi. Kalau yang dominan nabati, biar kandungan protein nggak akan terlalu tinggi. Seperti puree, kacang, polong, sama wortel. Pasti dia ternyata lebih pada hidrat arangnya, mungkin proteinnya kurang tinggi. Seperti juga pada puree, brokoli, edamame. Sama, karena dia ada edamame, sumber protein nabati. Makanya dia proteinnya agak tinggi, hidrat arangnya tidak terlalu tinggi karena dia sumbernya bukan dari karbohidrat. Purenya sumbernya dari sayuran dan juga protein nabati. Dan ada puree kacang merah karena dia banyak kacang merah. Tapi kita harus perhatikan kacang merah itu bergas. Jadi mungkin pemberiannya lebih banyak diselingi atau tidak murni kacang merah. Dan buah naga. Buah naga kalau kita memilih juga harus hati-hati. Saya punya saudara di Banyuwangi. Ternyata orang Banyuwangi itu lo tidak suka buah naga. Karena apa? Dia yang nanam, dia yang ngasih pupuk, dia tahu buah naga yang besar-besar itu pupuknya juga banyak. Sampai dikasih lampu untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan dari buah naganya. Justru yang dibiarkan di halaman rumah orang Banyuwangi itu rata-rata kan banyak buah naga. Kecil-kecil, justru itu yang tidak terlalu, istilahnya kalau kita tuh organik. Ya, kalau memilih buah itu jangan yang besar. Kalau memilih buah jangan yang buah impor. Karena didatangkan dari asalnya ada sudah memakan waktu berapa lama, dipeti dan lain sebagainya, dilapisi lilin dan lain sebagainya. Kita kalau memilih buah yang tradisional, yang tersedia di pasar tradisional, yang gampang rusak, berarti dia tidak menggunakan bahan pengawet. Apalagi kalau dipetik dari kebun sendiri. Tuh. Dan ini ada beberapa penelitian, 2 penelitian kayaknya. Jadi kalau yang satunya itu dia bikin biskuit untuk bayi usia 6-24, tapi basisnya dari ikan patin, dibuat tepung. Saya bayangkan ya, cara membuat tepung ikan patinnya saja sudah cukup sulit. Artinya kalau ini misalnya kita kenalkan pada ibu-ibu, tentunya harus dimodifikasi dengan yang lainnya. Mungkin tepung ikan patinnya kan mungkin nggak tersedia di pasaran, jadi sulit kalau nggak membuat sendiri. Tapi bagus juga, karena apa? Dari hasil biskuit ikan patin untuk 6-24 bulan ini, ternyata eh, dari segi rasa, nah ini loh. Jadi dia panelisnya didampingi oleh orang tua. Jadi ada yang menghabiskan 3/4, sebanyak 22 panelis. Panelisnya benar-benar usia 6-24 bulan didampingi orang tua. Makanya di situ yang pendapat panelis saat mendampingi anak dalam mengkonsumsi bahwa anak menolak. Nah, berarti ini kan subjektif banget. Mungkin ibunya nggak telaten, mungkin anaknya lagi nggak mood. Itu mempengaruhi kalau pada anak-anak. Tapi kalau pada orang dewasa, kalau biasanya jadi panelis itu kan sudah dikondisikan. Tinggal dia ada yang suka asin, ada yang tidak suka asin, ada yang suka manis, ada yang tidak suka manis. Itu juga mempengaruhi hasil organoleptik. Dari biskuit tepung ikan patin ini tadi dihasilkan satu produk unggulannya itu yang komposisi tepung patinnya itu 30% dibandingkan dengan bahan tambahan yang lainnya. Kalau yang penelitian yang kedua ini, dia formulasi biskuit penambahan tepung ubi jalar dengan tepung ikan gabus, tapi tidak sasarannya tidak jelas. Usia berapa? Apakah usia 6-24 bulan ataukah usia 6 bulan sampai 12 bulan, juga di sini nggak dijelaskan. Tapi di sini dia ada berbagai macam formula, ada P0, ada P1 dan lain sebagainya. Di mana di sini formula terbaiknya kalau tidak salah di P3. Sebentar. Nah, ini.
hasil yang terbaik. Kalau tidak salah P3. Di mana komposisinya antara ikan gabus dan ubi kuningnya itu 15 gram ubi kuning dan 25 gram ikan gabus. Itu menghasilkan formula terbaik. Baik untuk kandungan zat gizi maupun juga untuk kadar air dan kadar abunya. Itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa tetap tersenyum, bukan senyum-senyum sendiri supaya apa imun. Karena sekarang ini saya lihat ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang itu, wah tugasnya luar biasa, tuntutannya luar biasa. Kalau tidak diimbangi dengan refreshing, dengan rehat yang cukup itu bisa-bisa stres. Makanya yang penting apa? Kita harus tetap bahagia. Jadi kalau menjalani perkuliahan, kalau memang itu pilihannya dengan yang dipilihkan itu berbeda. Saya ini termasuk yang dipilihkan orang tua. Tapi kalau anak dulu itu kan manut apa jari wong tua. Yaitu akhirnya membawa berkah seperti saat ini. Jadi kalau adik-adik, meskipun itu bukan pilihannya sendiri, tapi tetap diusahakan untuk menjalaninya dengan ikhlas dengan cara memohon restu dari orang tua. Doa orang tua itu luar biasa, akan memberikan kelancaran dalam semua urusan kita. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ini nanti kalau waktunya apa istilahnya didokumentasikan pasti akan off air semua, on kamera semua. Ada yang ingin ditanyakan, Dek? Atau sudah cukup jelas? Atau ngantuk karena suara saya meninggal-bobokkan? Mudah-mudahan enggak ya. Silahkan didokumentasikan, Afidah. Halo? Masih mendengar suara saya? Iya, Ibu. Oke, monggo didokumentasikan. Atau silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Silahkan. Silakan Afida. Untuk slide pertama, untuk slide kedua, slide ketiga, sudah Ibu. Terima kasih. Saya sebelum pamit, mohon maaf ya apabila selama berapa 5 materi sama sebelum UTS ada yang kurang berkenan. Kalau misalnya kurang jelas boleh chatting by WA. Nanti ketemunya pas PKL. Sampai ketemu dengan soal UAS yang akan saya buat. Pasti tanya, Bu, kisi-kisinya apa? Ya sudahlah, apa yang sudah saya sampaikan itu yang menjadi kisi-kisi. Yang penting kan tetap belajar. Yang penting itu jangan hasil akhirnya, oh aku dapat A, tapi hasilnya nggak jujur. Justru lebih baik hasilnya tetap maksimal, tapi adik-adik benar-benar mempersiapkan dengan matang, meskipun tugasnya juga banyak. Saya kira itu ya. Saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lift ya. Assalamualaikum. Salam.